Pernahkah kamu merasa mulai sembuh hanya karena percaya bahwa obat yang kamu minum akan bekerja? Padahal obat itu sebenarnya tidak mengandung zat aktif apapun. Fenomena itu disebut efek placebo. Salah satu bukti paling menarik bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa terhadap tubuhnya sendiri. Efek ini bukan ilusi, bukan tipuan, tapi hasil nyata dari cara otak merespon keyakinan dan harapan. Dalam dunia kedokteran modern, placebo menunjukkan satu hal penting. Kadang otak tidak hanya berpikir, tapi juga bisa menyembuhkan. Efek placebo sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, ketika dokter menyadari bahwa sebagian pasien sembuh meski diberikan pil kosong atau perawatan palsu. Awalnya dianggap sebagai keajaiban atau kebetulan, namun kini neuroscience menemukan penjelasan ilmiahnya. Saat seseorang percaya bahwa sesuatu akan membuatnya sembuh, otak melepaskan zat kimia seperti endorfin dan dopamin yang dapat mengurangi rasa sakit, menenangkan stres, bahkan memperbaiki sistem imun. Keyakinan itu mengaktifkan jalur saraf yang sama seperti obat sungguhan. Otak sedang menjalankan perintah penyembuhan berdasarkan harapan. Dan yang menarik, efek placebo tidak hanya bekerja pada penyakit ringan. Penelitian menemukan bahwa ia bisa mempengaruhi kondisi kronis seperti nyeri, depresi, dan gangguan kecemasan. Dalam banyak kasus, pasien melaporkan perbaikan signifikan meski yang mereka terima hanyalah perawatan pura-pura. Ini menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran tidak bekerja secara terpisah. Saat keyakinan berubah, fisiologi tubuh ikut berubah. Otak mempengaruhi hormon, detak jantung, tekanan darah, bahkan sistem kekebalan. Keyakinan dalam konteks biologis adalah bentuk sinyal listrik yang nyata. Namun efek ini tidak berarti semua penyakit bisa disembuhkan dengan pikiran semata. Placebo bukan pengganti pengobatan medis, melainkan cerminan betapa besar pengaruh kepercayaan terhadap proses penyembuhan. Otak merespons apa yang ia yakini sebagai kenyataan. Ketika kita yakin akan sembuh, tubuh ikut menyesuaikan diri untuk mendukung keyakinan itu. Tapi jika kita yakin tidak ada harapan, maka tubuh pun berhenti berjuang. Inilah mengapa optimisme bukan sekedar sikap mental, tetapi juga strategi biologis yang terbukti membantu tubuh pulih. Efek placebo memberi kita pelajaran besar. Otak bukan hanya pusat perintah, tapi juga sumber kekuatan penyembuhan alami. Ia mengingatkan bahwa kesadaran bisa mempengaruhi kimia tubuh dan keyakinan bisa menyalakan mekanisme biologis yang selama ini tersembunyi. Jadi, apakah ini berarti otak benar-benar bisa menyembuhkan diri sendiri? Untuk memahaminya, kita perlu menyelami bagaimana keyakinan, sugesti, dan neurokimia bekerja sama dalam simfoni yang rumit namun menakjubkan. Efek placebo bukan sekedar sugesti, tapi proses biologis yang nyata di dalam otak. Ketika seseorang percaya bahwa ia menerima pengobatan yang efektif, otak merespon keyakinan itu dengan cara yang sama seperti ketika ia benar-benar menerima obat sungguhan. Area di otak seperti korteks prefrontal dan anterior cingulate cortex mulai aktif. Keduanya bekerja seperti pusat kepercayaan yang mengirim sinyal ke bagian lain dari otak untuk melepaskan zat kimia penyembuh alami. Otak memproduksi endorfin, penghilang rasa sakit alami yang strukturnya mirip morfin, serta dopamin, zat yang memberi rasa bahagia dan optimisme. Yang luar biasa, efek placebo juga dapat mempengaruhi hipotalamus dan sistem saraf otonom, bagian dari otak yang mengatur fungsi tubuh, seperti detak jantung, suhu, dan tekanan darah. Ketika seseorang percaya ia sedang sembuh, otak mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Sistem kekebalan mulai bekerja lebih efisien, hormon stres menurun, dan tubuh memasuki kondisi pemulihan alami. Secara sederhana, otak sedang memprogram ulang tubuh agar meniru keadaan sehat, bahkan tanpa intervensi obat. Penelitian juga menunjukkan bahwa efek placebo sangat bergantung pada konteks dan kepercayaan.
cara dokter berbicara, warna pil, bahkan bau ruangan perawatan bisa memperkuat keyakinan pasien terhadap pengobatan. Otak membaca semua isyarat itu sebagai tanda keselamatan, lalu menyalakan mekanisme penyembuhan internal. Ini disebut sebagai neuroconditioning, di mana otak belajar mengaitkan harapan positif dengan respon fisiologis yang menenangkan. Artinya, bukan hanya isi obat yang penting, tapi juga pengalaman emosional yang menyertainya. Namun, efek placebo juga memiliki sisi berlawanan yang disebut nocebo effect, yaitu ketika keyakinan negatif menyebabkan efek buruk, meski tidak ada penyebab fisik nyata. Misalnya saja, seseorang bisa merasa pusing atau nyeri hanya karena diberitahu akan mengalami efek samping. Dalam hal ini, otak mengaktifkan jalur saraf yang memicu stres dan memperburuk kondisi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi juga bisa menciptakan rasa sakit. Otak memperlakukan pikiran seperti kenyataan. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara persepsi dan biologi. Efek placebo tidak pernah berbohong, melainkan bukti bahwa pikiran mampu mempengaruhi tubuh secara langsung. Ketika otak mempercayai sesuatu dengan sepenuh hati, seluruh sistem saraf menyesuaikan diri untuk mendukung keyakinan itu. Neuroscience kini melihat efek placebo bukan sebagai keajaiban medis, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman baru tentang bagaimana kesadaran, kepercayaan, dan biologi saling terhubung dalam menciptakan penyembuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, efek placebo hadir jauh lebih sering daripada yang kita sadari. Saat seseorang berkata, "Kamu akan baik-baik saja," dan kamu benar-benar merasa sedikit lebih tenang, itu adalah placebo bekerja dalam bentuknya yang sederhana. Ketika kamu minum air hangat dan yakin itu akan meredakan sakit tenggorokan, otak menanggapi keyakinan itu dengan mengaktifkan sinyal penyembuhan kecil di dalam tubuh. Tidak selalu butuh pil atau suntikan, kadang kata sentuhan atau keyakinan bisa memicu efek yang sama. Tubuh manusia merespon kepercayaan seperti ia merespon obat, karena bagi otak, apa yang diyakini seringkali sama kuatnya dengan apa yang nyata. Efek placebo juga terlihat dalam dunia olahraga dan kinerja mental. Atlet yang percaya diri akan tampil lebih baik seringkali benar-benar menunjukkan peningkatan performa, bahkan tanpa perubahan fisik yang signifikan. Begitu juga dengan seseorang yang yakin bahwa meditasi atau latihan pernapasan menenangkan pikirannya, tubuh pun menyesuaikan diri. Otak menciptakan kondisi fisiologis yang sesuai dengan keyakinan itu, menurunkan detak jantung, memperlambat nafas, dan menyeimbangkan hormon stres. Dalam konteks ini, placebo bukan kebohongan, tapi bentuk kejujuran biologis. Tubuh percaya pada apa yang dipikirkan dan diyakini. Bahkan dalam pengobatan modern, efek placebo kini dimanfaatkan secara sadar untuk mendukung terapi medis. Banyak dokter menggunakan pendekatan yang menumbuhkan kepercayaan dan harapan positif karena mereka tahu bahwa interaksi yang penuh empati memperkuat efek penyembuhan. Saat pasien merasa didengar, otaknya melepaskan hormon oksitosin dan serotonin yang membantu pemulihan. Itulah sebabnya pasien yang merasa diperhatikan cenderung sembuh lebih cepat dibanding mereka yang merasa diabaikan. Nada suara, sentuhan manusia, dan rasa aman adalah bagian dari resep biologis yang tak tertulis. Namun, efek placebo juga mengingatkan kita akan kekuatan pikiran yang perlu dijaga dengan baik. Jika keyakinan bisa memperbaiki tubuh, maka pikiran negatif pun bisa memperburuknya. Saat seseorang terus-menerus berpikir bahwa dirinya sakit atau tidak akan sembuh, otak menyalakan sistem stres yang sama, seperti ketika menghadapi bahaya nyata. Akibatnya, tubuh mengalami tekanan berlebihan dan proses pemulihan melambat. Disinilah pentingnya membangun pola pikir sehat. Pikiran yang tenang dan penuh harapan bukan hanya membuat hidup terasa lebih ringan, tapi juga benar-benar membantu bekerja lebih baik. Efek placebo memberi kita pelajaran yang dalam, penyembuhan sejati dimulai dari dalam. Ketika pikiran, keyakinan, dan tubuh bekerja selaras,
Otak menemukan keseimbangan alami antara logika dan harapan. Tidak semua penyakit bisa hilang dengan sugesti, tapi setiap keyakinan positif memberi ruang bagi tubuh untuk pulih lebih cepat. Jadi setiap kali kamu berkata pada diri sendiri, aku bisa sembuh. Jangan remehkan kalimat itu.